Nokia is back. Kayaknya udah lama banget nih Nokia nggak ngerilis produk baru. Bahkan gue terakhir nge-review handphone Nokia itu kalau nggak salah Nokia 4.2. Dan kayaknya mereka belum nyerah nih buat jualan di Indonesia. Buktinya ya handphone ini, Nokia 5.3. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Dan di video kali ini, di tangan gue sudah ada sebuah smartphone dari Nokia 5.3. Nokia ini gue agak nggak ngerti ya sebenarnya sama strategi ya. Karena dibilang aktif, kemarin sempat vakum. Tapi dibilang nggak aktif, nongol nih si Nokia 5.3. By the way, tapi di sini gue nggak ngomongin strategi atau marketingnya ya. Jadi di sini gue mau nge-review handphone ini. Dan langsung aja kita mulai dulu dari bagian yang paling gue suka. Itu adalah bagian desainnya. Dari segi desain, perangkat ini tuh cukup kelihatan beda nih, baik dari desain sebelum-sebelumnya maupun dari model smartphone zaman sekarang. Dan yang bikin beda ini udah kelihatan jelas di bagian back covernya. Back covernya ini dari material bahan plastik atau polikarbonat ya, tapi pakai finishing matte atau doff gitu nih. Cukup kelihatan solid buat harganya. Terus frame handphonenya ini kayak dari bahan aluminium gitu nih, keras gitu. Nah lanjut kita bahas ke bagian yang gue bilang rada beda tadi, di bagian kameranya. Desain kamera di back covernya ini mungkin bukan yang original atau yang pertama ya, karena kompetitor juga udah pada banyak yang pakai kayak Huawei Mate 30 Pro, terus ada Infinix Note 7 dan yang terbaru ada Poco F2 Pro. Jadi keputusan Nokia pakai bentuk model kamera sirkular kayak gini menurut gue cukup harus diapresiasi karena anti mainstream. Tapi yang gak biasa dari Nokia ini adalah akhirnya mereka ngasih 4 modul kamera di smartphone ini. Detailnya apa aja nanti gue bahas di sektor kamera. Lanjut lagi, di bawah kamera ini ada fingerprint scanner yang masih konvensional. Lengkap sama brandingan Nokia yang ditaruh vertikal model begini. Terus kalau lihat sekelilingnya nih, handphone Nokia ini cukup lengkap buat tombol-tombolnya. Di bagian kanan ada volume up and down, dan ada juga tombol power lengkap dengan pulse LED notification juga. Terus kalau pindah ke bagian kiri ada button khusus buat Google Assistant, dan di atasnya ada slot SIM card yang modelnya triple slot SIM. Sekarang kita pindah ke bagian bawahnya. Ada mikrofon, ada slot USB Type-C, dan juga ada 2 buah lubang speaker. Sedangkan di bagian atasnya ini ada microphone cancellation dan juga ada slot jack audio 3,5 mm. Dan terakhir, di bagian depan layarnya ini ada satu buah kamera depan 8 MP lengkap dengan earpiece-nya. Ada satu signature Nokia yang masih dipertahankan di handphone ini, yaitu yang tadi gue bilang, LED Pulse Notification. Jadi notifikasi di HP ini tuh ada di bagian tombol powernya. Biasanya kan ada di bagian depan ya, ini di bagian samping. Nanti kalau ada notifikasi dia bakal kedap-kedip kayak gitu. Terus kalau buat segi desain, menurut gue ini pantas gue kasih nilai kurang lebih 7,5 lah. Oke, bagian desain udah, kita lanjut ke sektor kedua yang mau gue bahas dari handphone ini, bagian layarnya. Layarnya ini gimana ya? Buat harga 2,9 atau 3 jutaan mungkin agak kerasa kurang ya layarnya, karena cuma pakai layar HD Plus aja. Tapi kalau dilihat sekilas sih nggak bakal terlalu kelihatan ya, apalagi kalau brightness-nya ini di set ke yang agak tinggi. Jadi agak nyamarin lah. FYI, brightness di handphone ini tuh punya tingkat kecerahan maksimal 450 nits. Termasuk terang dan ya lumayan bikin silau. Untuk full spesifikasi layarnya, handphone ini pakai panel jenis IPS LCD dengan bentang layar 6,55 inch. Resolusi aktualnya itu 720 x 1600 pixel. Rasionya pun lumayan kekinian nih, 20 banding 9. Kerapatan pixelnya ya so-so aja ya, cuma 268 pixel per inch. Meski begitu, layar ini udah dapat proteksi perlindungan dari Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Untuk nampilin konten multimedia masih tergolong enak nih dipandang mata. Warna yang dihasilin juga oke lah ya, walaupun gak segonjreng layar AMOLED. Sensitivitas layarnya juga oke nih. Gua ajak buat typing cepat masih bisa ngerespon dengan latensi sentuhan yang minim. Tapi ada keuntungannya juga nih, Nokia pakai model layar begini karena impactnya itu baterainya jadi lebih tahan lama. Udah bukan rahasia umum lagi kalau misalkan handphone dengan resolusi HD Plus ketemu layar IPS LCD itu jadi jauh lebih irit dari segi konsumsi pemakaian daya. Terus screen on time-nya juga bisa bertahan jauh lebih lama. Dan untuk sektor layarnya ini mungkin gue kasih nilai kurang lebih 6,5 kali ya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian UI-nya. Karena Nokia 5.3 ini masuk project Android One dari Google, dapat dipastikan UI ini pakai stok Android. Dan selayaknya stok Android, nggak ada kustomisasi UI yang neko-neko. App drawernya model laci begini nih. Aplikasi bawahnya juga kebanyakan hanya aplikasi dari Google. Hampir nggak ada bloatware-nya. Gue bilang hampir karena nyatanya ada satu nih yang nyangkut, aplikasi My Bluebird. Gue juga nggak tahu kenapa ada aplikasi ini My Bluebird. Mungkin Nokia memang kerjasama sama Bluebird sebagai taksi online, atau memang hanya sebatas untuk memenuhi standar TKDN aja.
Dan sayangnya, aplikasi ini kayaknya natif dari smartphone-nya nih, jadi nggak bisa di-uninstall. Kalaupun mau ngilangin dari drawer, paling dipaksa buat di-disable aja. Oke, balik lagi ke UI-nya nih. Nokia 5.3 ini udah punya beberapa fitur kekinian yang mungkin bisa jadi alasan utama buat pilih handphone ini. Buat yang suka gelap-gelapan pakai dark mode, Nokia 5.3 ini udah bisa. Terus yang mau ngerasain model navigation versi swipe gesture gitu, di sini juga udah support. Malah udah makin kekinian nih, karena gesture back-nya ini sekarang dari samping. Terus buat pindah-pindah recent apps juga bisa kayak gini nih, loncat-loncat begini nih. Keren kan? Dan satu lagi, HP ini juga udah punya NFC. Jadi bisa langsung ngecek e-money kalian dan bisa langsung isi kartunya juga. Experience gue menggunakan stok Android Nokia 5.3 ini kurang lebih sama kayak Google Pixel series ya. Dan karena memang ini Android One, jadi ini dapat update sampai 2 tahun ke depan, sampai ke Android 11, Android 12 lah. Dan lagi ini juga ditulisin di sini, ditambahin ada tulisan di kotaknya, mungkin biar konsumennya yakin pas lagi beli handphone ini dapat jaminan upgrade sampai 2 tahun ke depan. Dan buat UI-nya ini gue kasih nilai agak tinggi ya. Gue kasih nilai kurang lebih 8 karena gue penyuka stok Android. Next yang mau gue bahas adalah tentunya bagian dapur pacunya. Dapur pacunya ini bukan yang spesial ya, tapi jadi prosesor sejuta umat dari Qualcomm Snapdragon 665. Keputusan Nokia pakai chipset Snapdragon 665 ini menurut gue cukup masuk akal ya, karena memang handphone ini bukan desain untuk yang kelas berat banget, didesain memang untuk kebutuhan harian, dan itu masih bisa terpenuhi dengan baik. Untuk spesifikasi lengkapnya, Nokia 5.3 ini seperti yang gue bilang tadi ya, pakai Snapdragon 665 AIE, yang fabrikasi chipsetnya itu sebesar 11 nanometer. Setupnya octa-core dengan clock speed maksimal sampai 2,0 GHz. Bagian GPU-nya pakai Adreno 610. RAM-nya 6GB, ROM-nya 64GB dengan slot memory card ready. Baterainya 4000 mAh dan berjalan di atas Android 10. Dan seperti kebanyakan smartphone yang pakai prosesor ini, untuk diajak nge-game berat agak sedikit kewalahan ya. Game macam PUBG Mobile ini settingannya cuma dapat di smooth high aja. Itu udah paling mentok. Tapi buat gameplaynya dan juga sensitivitas layarnya ini masih oke lah. Buat game-game ringan mungkin ini jauh lebih cocok, lebih playable. Handphone ini juga udah sempat gue ukur pakai 3D Mark ya, dan running di OpenGL 3.0. Ini kayaknya FPS-nya ini dapat kurang lebih di angka 24-30an ya. Agak sedikit ada starter tapi masih oke lah. Termasuk stabil sih sebenarnya, cuman kurang powerful aja. Overall buat chipsetnya ini masuk kelas kategori menengah lah ya. Untuk komputasi sehari-hari ini udah lebih dari cukup. Tapi untuk main game, gue nggak ngerekomendasikan handphone ini karena ada pilihan lain yang mungkin jauh lebih cukup buat hajar komputasi berat. Dan juga karena itu gue harus ngasih prosesornya ini nilai kurang lebih di angka 6,5 lah ya. Dan sekarang kita lanjut sedikit ke bagian security dan biometriknya. Untuk security biometriknya ini ada dua ya, mau pakai face unlock bisa, pakai fingerprint juga bisa. Dua-duanya ini performanya cukup oke dan bisa diandalkan. Dan langsung aja sekarang kita bahas baterainya juga kali ya. Kapasitas baterainya ini 4000 mAh. Terasa agak kurang buat tahun 2020 ya, meskipun pas gue tes sendiri, ini termasuk yang kategorinya bagus dalam mengolah konsumsi baterainya. Cuma, kalau kalian berharap bisa nge-charge handphone kalian dengan cepat, sebaiknya pikir-pikir lagi sebelum beli si Nokia 5.3 ini. Karena speed maksimal chargingnya ini hanya 10 watt aja. Berasa ketinggalan banget nih, kecil banget gitu 10 watt. Dimana saat ini semua brand smartphone itu berlomba-lomba untuk bikin teknologi pengecasan cepat. Bahkan kemarin Oppo udah sempat launching itu charger cepat yang sampai 125 watt. Untuk security biometrik dan juga baterainya ini penilaiannya akan gue gabung. Karena kalau misalkan gue ecer atau gue pisah, nilainya juga kecil-kecil nanti. Jadi gue gabung aja sekalian. Gue gabung juga nilainya belum tentu gede. Nilainya cuma ada di angka 6. Sorry itu saya Nokia. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir sekaligus jadi improvement yang paling berasa dari handphone ini. Adalah di bagian kameranya. Kamera di handphone ini sekarang pakai setup quadruple kamera. Ada 4. Kamera utamanya punya resolusi 13 megapiksel dengan bukaan f1.8. Lengkap dengan face detection autofocus. Terus kamera keduanya ini punya kamera ultrawide dengan resolusi 5 megapiksel aja. Ada juga kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel. Dan yang terakhir, ada 2 megapiksel kamera depth sensor. Kalau ngeliat hanya dari quantity, jumlah kamera di handphone ini jelas ada peningkatannya. Tapi gimana dengan kualitinya? Untuk performa dan hasilnya sih ya so-so lah ya. Gambar yang dijepret pakai lensa utamanya ini masuk kategori oke. Meskipun di beberapa kondisi warna ini cenderung pucat dan flat. Kalau ini sih kayaknya emang khas Nokia banget nih. Dari zaman dulu gue sempat pakai Nokia 8, memang kurang lebih hasilnya sama kayak gitu. Jadi kayaknya memang setipikal deh. Dan memang kayaknya Nokia tuh trademark hasil fotonya tuh kayak begitu.
Tapi seenggaknya untuk fitur-fitur ini ada penambahan. Nih, coba lihat layout kameranya ya. Sekarang udah punya function toggle buat pindah-pindahin mode kameranya. Udah gitu di bagian bawahnya ini juga lengkap ya. Buat fitur-fitur yang paling sering kita pakai, udah gampang kita akses ada di sini. Dan di bagian atasnya ini udah otomatis bisa terintegrasi dengan Google Lens. Oke, lanjut ke kamera depan. Kamera depan ini punya resolusi 8 megapiksel. Untuk hasilnya ternyata lumayan oke juga ya. Gambar selfie-nya ini lumayan bagus, dipakai dengan mode portrait juga masih bagus. Agak impresi sebenarnya gue dengan kamera depannya, karena cuma 8 megapiksel aja. Untuk sektor perekaman video, kayaknya HP ini bisa sedikit diandelin, karena pakai prosesor Snapdragon 665, jadi otomatis ada 4K-nya. Dan 4K-nya ini bisa langsung dipakai. Tapi 4K-nya ini mentok di 30 fps aja ya, dan hasil videonya itu ya standar smartphone mid-range. Detail lumayan ada, walaupun gak bagus-bagus banget. Buat stabilisasi, kayaknya nggak ada IIS, apalagi OIS nih. Cuma ngandelin grip di tangan aja. Jadi shaking-shaking sedikit sih pasti ada ya. Dan buat yang mau lihat lebih lengkapnya, hasilnya bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah hasil perekaman 4K 30 fps menggunakan Nokia 5.3. Kayak gimana hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ini gue lagi ada di taman. Gue coba sambil berjalan. Kurang lebih kayak begini. Kalau kita tak megangnya hati-hati, potensi shakingnya tuh nggak terlalu berasa ya. Tapi ya megangnya harus hati-hati. Ini gue megang dengan 2 tangan. Audionya kayak gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue nggak tahu kayak gimana audionya. Dan sekarang kita pindah ke kamera depannya. Dan ini adalah hasil dari kamera depan Nokia 5.3. Ini menggunakan lensa 8 megapiksel. Kalau di bagian depannya atau di perekaman videonya, lensa kamera depan ini nggak bisa 4K ya, cuman Full HD aja. Suaranya kayak gimana? Silahkan nilai nanti kayak gimana suaranya. Kalau buat warna sih, di kondisi cukup cahaya, termasuk yang oke warnanya. Agak kaget gua. Lumayan bagus gitu. Ya, kayak gini lah hasil tes kamera depan Nokia 5.3. Dan buat sektor kameranya ini gue nggak bisa kasih nilai gede-gede ya, mungkin 6,5 cukup lah ya. Overall kalau misalkan kita lihat keseluruhan ya, Nokia 5.3 ini masuk kategori nanggung gitu. Nanggung gue bilang karena harganya 2,9 juta, dapatnya ya begini. Layarnya cuma HD+, ngecasnya cuma 10 watt, kameranya mungkin ada 4 tapi resolusi juga nggak bisa gede juga. Ayolah, come on lah, komputer-komputer lain tuh udah banyak yang growing dan berkembang di rentang harga segini. Jadi kalau misalkan Nokia bener-bener mau comeback, harusnya diseriusin lagi. Dan buat keseluruhan, kayaknya gue akan ngasih nilai handphone ini itu 6,8 kali ya. Iya gak sih? 6,8 itu mungkin udah tinggi banget itu dari gue. Karena kayaknya peruntukannya ini bukan buat daily driver, lebih cocok buat secondary phone atau juga buat abang ojek online. Karena baterainya ini lumayan gede, 4000 mAh. Tapi chargingnya gak kencang-kencang amat ya, cuma 10 watt doang. Ntar abang ojek kelamaan nyarger di jalan, gak bisa narik. Ya udahlah, pokoknya ini buat siapa aja yang rela ngeluarin kocek 2,9 juta dan mau punya handphone kayak gini. Dan udah, kayak cukup segitu dulu video gue tentang si Nokia 5.3. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian ada punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga, please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadget Temen bikin video baru. Dan akhir kata Devi cabut, sampai ketemu di video berikutnya.